Selamat pagi, ini adalah VT282 ya. Pagi ini kita akan diskusi mengenai ada dua berita yang mengejutkan. Satu adalah berita buruk dan satu adalah berita baik. Kita mulai dari yang buruk dulu ya. Bahwa Presiden Jokowi telah ditetapkan sebagai finalis tokoh terkorup tahun 2024. Nomor 3, pemenangnya adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad. Nah, gimana ceritanya Presiden Jokowi ini yang merupakan presiden tersayang di Indonesia bisa memenangkan finalis hadiah terkorup sedunia? Gini ceritanya. Jadi grafik ini adalah bagaimana proses sistem moneter di dunia, yaitu asal mulanya adalah adanya dana Soeharto. Itu disebut dana IGGI. Yang waktu itu dipinjam oleh negara-negara Eropa dan bunganya digunakan untuk BKKBN, Posyandu, Keluarga Berencana, Bibit Unggul, KUT, KMKP, dan SD Inpres diantaranya. Nah, ini grafiknya. Dana Soeharto tersebut besarnya adalah sekitar 70.000 ton emas yang menjadi pampasan perang oleh Amerika dijadikan Bretton Woods menjadi sistem World Bank. Jadi emasnya Indonesia yang waktu itu dikuasakan kepada mandataris Soeharto itu diakui sebagai pampasan perang oleh Amerika dan dijadikan sistem World Bank. Dari 10 triliun dolar emas seluruh dunia waktu itu yang tersisa dari 3 kerajaan, Hindia Belanda, Cina, dan Jepang, 10 triliun emas sedunia itu dijadikan dasar pembentukan World Bank yang sekarang posisi utangnya seluruh dunia mencapai 100 triliun. Bagaimana Jokowi menyiasati pada waktu bulan Desember tahun 2021 cicilan utang World Bank tersebut yang 800 triliun per tahun pada bulan Desember 2021 tidak dibayarkan tetapi dibeli oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini the lender of last resort, artinya orang kalau udah nggak punya pinjaman kemana-mana, terakhir adalah ke Bank Indonesia. Dan rupanya itu pun terjadi dan Bank Indonesia membeli surat SBN sebesar 831 triliun. Langsung Bank Indonesia mendapat penalti dan diembargo selama 4 tahun tidak bisa utang ke World Bank. Apa yang terjadi? Akhirnya Menteri BUMN menyiasati bahwa adanya berita bahwa bank-bank BUMN ini bisa dijaminkan kepada Cina. Waktu itu Menteri Rini Sumarno yang memulai proyek kereta cepat dengan menjaminkan 3 bank negara Indonesia. Oleh karena itu langsung Cina memberi utang dan posisi utang BUMN tersebut melanggar undang-undang karena ada undang-undang BI yang mengatakan bahwa seluruh peredaran uang dan utang di Indonesia harus dicatat oleh Bank Sentral. Undang-undang nomor 5 tahun 54. Itu yang dilanggar oleh Presiden Jokowi. Sehingga utang kita itu ada 2, utang ke World Bank 8.000 triliun, utang ke Cina 8.000 triliun. Pertanyaannya adalah, utang yang ke Cina ini tidak dikelola oleh Menteri Keuangan. Ini adalah utang liar yang disangkakan sebagai korupsi. Contohnya, ya, utang yang terbesar, salah satu terbesar itu adalah utang PT Taspen, 222 triliun. Plus, dana Taspen itu sendiri adalah tabungan pensiunan seluruh pegawai negeri di Indonesia. Itu jumlahnya 300 triliun. Dan itu sekarang uang itu habis, hilang, entah kemana. Ya, ini belum terbukti ya, karena direktur Taspen itu masih ditersangkakan. Belum terbukti, belum inkrah ya. Tetapi kerugian negara yang terjadi itu sudah sekitar 500 triliun. Itu contoh, itu baru satu. Dan banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang dimasukkan dalam PKPU ya. Artinya
sedang proses pilot BUMN itu. Oleh karena itu, maka korupsi yang di utang World Bank ini macet dan utang Cina ini korup. Itu yang proses yang terjadi. Nah, berita baiknya apa, Pak? Berita baiknya adalah Presiden Prabowo ini adalah pewaris dari menantu dari Soeharto. Beliau pasti tahu kemana dana Soeharto. Dia tahu presiden tidak ada yang seperti Soeharto. Dia tahu bahwa separuh pembangunan Indonesia dibiayai oleh non-budget yang disebut IGGI. Kemana dana IGGI? Dia tahu. Oke. Oleh karena itu, ketika kita mengabarkan bahwa dana Soeharto selamat ada di pewarisnya, yaitu yang dikuasakan kembali mandat Soeharto yang diperoleh dari pemilik The Javash Bank. Dan sehingga dana Soeharto yang ada 3, yaitu 1, dana pampasan perang Amerika yang besarnya 70.000 ton emas, dana yayasan Soeharto, Yayasan Super Semar, Yayasan Darmais, dan itu dananya utuh ada di pewaris Soeharto. Yang ketiga adalah dana pribadi Soeharto, tabungan pribadi Soeharto. Itu pun tiga-tiganya utuh ada di tangan seorang pewaris The Javash Bank. Jadi cerita asal mula adanya akad pampasan perang tersebut bermula dari ketika pemilik The Javash Bank, Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto, mengabarkan bahwa adanya emas yang dibawa oleh Laksamana Yamashita, dan itu diberitakan kepada Jenderal MacArthur, sehingga Amerika bisa menang Perang Dunia Kedua karena mengambil emasnya Hindia Belanda, Kerajaan Jepang, dan Kerajaan Cina yang dikuasai oleh Laksamana Yamashita. Sehingga pada waktu Soeharto menyelesaikan mandat tersebut dari tahun 73 sampai 93, sampai di akhir hayatnya tahun 2008, Soeharto tidak pernah memberitakan siapa pewaris harta Yayasan Soeharto.